masa pandemi COVID-19 saat ini juga berdampak pada meningkatnya kasus perceraian. Di Pengadilan Agama Jombang, Jawa Timur, jumlah pengajuan gugatan cerai naik 20% lebih. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasannya. Nyaris tak pernah sepi. Beginilah suasana kantor Pengadilan Agama Jombang, Jawa Timur di kala pandemi COVID-19. Setiap hari pengadilan yang salah satunya mengurus perceraian ini terus didatangi calon penggugat yang sebagian besar kaum perempuan. Saking padatnya, jarak fisik di bangku tunggu kerap tak terpenuhi. Dari data pengadilan, setiap hari mereka menerima 15 hingga 25 perkara perceraian yang diajukan. Dibanding tahun 2019, angka ini melonjak hingga lebih 20%. Dari pandemi ini juga ada peningkatan yang signifikan. Ya, salah satunya karena pandemi ini membuat income per kapita masyarakat menurun ya. Rata-rata yang menjadi prima causa atau yang menjadi alasan utama perceraian itu banyak sekali masalah nafkah, kurangnya nafkah. Terhitung selama pandemi COVID-19 hingga akhir Desember lalu, Pengadilan Agama Jombang menerima lebih dari 3.000 kasus. Dengan rincian cerai gugat sebanyak 75% dan sisanya cerai talak. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Ya, astagfirullahalazim. Cobaan di tengah pandemi COVID-19 ini memang bermacam-macam bentuknya, mulai dari kesehatan yang menurun hingga perceraian akibat dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi ini ya Ustadz. Bagaimana Ustadz Atabib Lutfi melihat hal ini? Ya, Mbak Nurul, Masya Allah, pernikahan itu bukan hal yang mudah. Karenanya ada bimbingan dari Rasulullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Landasan seorang menikah itu akan mempengaruhi berbagai keadaan. Jika landasannya benar, tulus ikhlas karena Allah, insya Allah ketika ada ya persoalan ekonomi dapat disabarkan bersama. Karena kesabaran tentang ekonomi tidak hanya dihadapi oleh pihak istri, tapi juga pihak suami. Manakala suami sudah bersungguh-sungguh, namun keadaan COVID dan sebagainya, tentu seorang istri pun harus memahami, memaklumi. Persoalannya kan kadang tidak difahami dan tidak dimaklumi. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat At-Tahrim, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Karena faktor ekonomi memang di keadaan harmoni dalam rumah tangga, maka di Allah hendaklah seseorang memberi nafkah sesuai dengan kemampuan. Bisa jadi berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Untuk itu komunikasi yang baik, saling memahami, saling mendukung, bahkan mendoakan menjadi landasan kita. Insya Allah dalam kondisi apapun rumah tangga akan berjalan dengan baik dan Allah akan memperkenankan keduanya melangsungkan dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini bagaimana Ustadz Lutfi menurut ajaran Islam mengenai hukum untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah dibangun antara suami dan istri ini, Ustadz? Jika tidak ada alasan yang sangat urgen, alasan yang sangat prinsip, maka mempertahankan rumah tangga adalah kewajiban. Kewajiban suami, demikian juga kewajiban istri. Ada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Betapa sabarnya beliau. Beliau tetap bersama istrinya, padahal waktu beliau bersama istrinya selama 950 tahun lebih. Kalau bicara tentang kesabaran, itu amat sangat maksimal. Selama tidak ada hal yang prinsip dilanggar, baik oleh suami maupun oleh istri. Apa itu hal yang prinsip? Yang prinsip adalah berbuat nista dengan melakukan hubungan dengan wanita yang lain atau yang wanita dengan prianya yang lain. Selama tidak itu, kata Allah Subhanahu wa taala, illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Kalau bukan karena itu, maka masing-masing hendaklah menjaga karunia Allah,
amanah Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insya Allah. Nah, ini kan adanya pandemi corona juga bukan keinginan dari pihak suami, karena jika dia dikeluarkan dari pekerjaan pun seharusnya istrinya ini bisa membesarkan hati dan saling mendukung, memikirkan bersama-sama bagaimana caranya untuk mencari jalan keluar, mencari rezeki yang baik, dan semoga tausiah dari Ustadz Tatabik Lutfi ini membuat para warga yang sudah mengajukan gugatan cerai bisa melakukan mediasi dan membatalkan gugatan cerainya, begitu ya Ustadz ya.